Oke, hello, balik lagi dengan Haikal di channel Lock and Talk. Jadi balik lagi nih kita bareng sama Bro Titus. Malam mencekam. Makin lama makin malam bro. Sampai setengah 12 bro. Makin creepy bro. Besok kerja bro. Ini yang kerja ya, gue enggak sih. Besok gue tidur. Jadi guys, thank you yang udah datang dan nyempetin nonton channel kita. Jadi malam ini ada satu cerita horor yang gue rasa nih ini rada mencekam juga sih. Tadi gue dikasih briefnya sama Titus, cuman lengkapnya sama teman kita nih. Jadi mudah-mudahan kalian semua terhibur. Dan sekali lagi thank you. Jadi kita mulai dari sekarang. Makin lama kesini sih makin creepy bro. The best. Yo. Lanjut bro. Apa nih malam ini kita nih bro? Jadi yang seperti yang pernah kita janji di video sebelumnya, yaitu arwah janda bunting bro. Janda kan? Janda. Masih single, sekarang udah janda. Oke. Sisa janda bunting. Jadi kejadian ini nih ada di Jakarta. Pasangan muda. Kita sebut aja si Mas Ali sama Sarah. Mereka tuh baru nikah bro. Oke, pasangan muda baru nikah. Ya baru nikah, lagi sayang-sayangnya ya kan, lagi romantis-romantisnya. Nah, satu ketika mereka habis pulang dari honeymoon. Ya namanya kalau kata orang Jawa itu rabi dua rezeki. Abis nikah tuh punya rezeki. Rezekinya itu Mas Ali akhirnya diterima di perusahaan gede bro. Ditempatkan bukan di Jakarta tapi di Semarang. Mau nggak mau nih pasangan muda ini nih Mas Ali sama Sarah ini mereka dibawa lah. Mereka pindah semua all out semua ke Semarang. Nah di Semarang dia dapat fasilitas rumah bagus. Oke. Udahlah, akhirnya beberapa jam dari Jakarta langsung ke Semarang. Nah, jadi di perjalanan itu ya namanya pasangan muda lah ya kan, orang tuh sekarang orang ngobrol tentang planningnya mereka tuh apa nanti di sana tuh apa, terus habis itu mereka mau punya anak kapan. Nah ada gelagat aneh ada gelagat aneh di mobil itu. Jadi si Mas Ali tuh melihat Sarah tuh sering nengok ke belakang. Oke, jadi mereka dari Jakarta naik mobil. Iya, naik mobil, dia lihat-lihat ke belakang terus gitu kan. Terus Mas Ali ngomong, "Sarah, kenapa sih kamu lihat ke belakang, ada yang ngikutin kita?" Nggak tahu mas, kayaknya perasaanku kayak ada yang ngikutin aja. Pasti lihat spion dong Mas Ali kan. Enggak cuma apa perasaanku aja ya, soalnya aku ngerasa kayak kita kan perjalanan jauh dari Jakarta kemudian kita pindah ke Semarang itu kan planningnya juga urgent banget, terburu-buru. Akhirnya kita ya demi kamu kerja, demi masa depan aja mas gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Ya. Oke, sampai di sana, singkat cerita sampai di sana tuh udah di Semarang, rumahnya bagus bro. Ya udah seperti biasa mereka menjalani kehidupan rumah tangga pasangan muda di rumah yang fasilitas dari kantor barunya. Ya seperti biasa si Sarah ini housewife. Jadi dia kerja bukan kerja, jadi dia di rumah ngurusin rumah tangga. Nah kejadian creepy pertama kali itu sore jam 4. Jadi biasanya si Sarah ini kan sering masak nih. Karena seperti biasa Mas Ali tuh balik tuh jam 5:30 sampai rumah. Jadi sebelum maghrib sampai rumah, jadi jam 4 tuh dia masak lah, mulai masak ya kan. Setelah mulai masak dia mau masak ikan, nyuci ikan. Nah habis nyuci ikan dia itu mau ngambil cabai, serai, bumbunya itu di kulkas tuh.
Ya namanya kalau jaraknya antara mesin cuci wastafel cuci sama kulkas gak begitu jauh lah, deket lah. Itu cuma nengok badan 10 detik baru selesai. Nah begitu dia balik dia kaget men. Loh kok ikan yang tadi dicuci itu udah kepotong men. Udah kepotong rapi kayak dicuci, dia kaget. Dia ngerasa loh, opo aku lupa ya, dia bilang. Karena dia belum potong. Jadi cuma nyuci doang. Seinget dia belum potong, dia belum potong. Jadi dia kaget loh. Kok terus udah kayak dibersihin men. Nah udah. Ya udah mungkin dia karena lupa diabain tuh. Dia lupa diabain. Ya udah dia mulai untuk goreng. Dia goreng sekitar 10 menit dia goreng. Lu tau gak kalau perasaan lu kalau misalnya lu nyuci piring terus kemudian kayak ada sekelebat lewat gitu kan, lu kan kayak ngerasa gitu kan. Iya. Bulu-bulunya. Yes tuh. Nah dia lagi goreng itu dia ngerasa kayak ada orang lewat cep gitu loh. Terus dia nengok belakang, dia samperin tempat dia ngerasa dia ngelebat, ada sekelebat masuk gitu loh, masuk ke arah kamar. Begitu dia masuk, lu tau gak dia siapa? Mas Ali men. Si Ali, ternyata si Ali gitu. Loh mas, kamu udah pulang? Dia bilang, iya udah pulang. Loh, oh kaget aja mas. Saya bilang gitu, biasanya kamu masuk kan saya assalamualaikum ya. Kau enggak, iya buru-buru tadi aku capek pengen ini. Dan lebih curiganya lagi dia ngeliat mobilnya nggak ada. Dan itu jam 5. Sebenarnya biasanya dia 5:30 sampai situ. Terus dia bilang Mas Ali alasannya dipinjem temen gitu. Oh ya udah ya, Sarah aku capek banget, aku pengen mandi. Ya udah, dia mandi. Ya udah, dia mandi, dia lanjut tuh masak. Masak. Sekitar 15 menit dia goreng itu bunyi telepon, bunyi berdering. Nggak berdering sih, jadi kayak getar. Handphone. Cuma bergetar. Lu tau siapa? Mas Ali, husbandku, calling. Anjing, emang. Dia kaget loh. Itu siapa? Dia samperin tuh. Padahal tadi dia ngobrol sama dia tuh ngobrol Mas Ali. Ngapain Mas Ali kok telepon aku kan? Dia lagi kamar mandi. Disamperin, tes gitu kan. Dia cek kamar mandi, emang ada kegiatan mandi men. Ada mandi. Suara air. Ada mandi. Dia penasaran dong. Ini siapa? Oh jangan-jangan ketinggalan kali handphonenya Mas Ali. Diangkat sama dia. Halo. Terus ada suara cewek ngerintih. Aku hamil mas. Mas aku hamil, gimana dong? Kaget Sarah. Halo, ini siapa ya? Halo? Tut, mati. Kaget kan dia. Di depannya dia tuh pintu kamar mandi men. Ada orang mandi di situ. Tiba-tiba mati lampu. Begitu dia mau ketok itu mati lampu. Mati lampu. Kaget dia kan, terus dia keluar. Begitu dia mau keluar, dia mau panggil Mas Ali dulu. Dia buka pintunya. Mungkin karena agak gelap kondisinya, tapi itu kayak kamar mandinya kok kering. Kayak nggak orang habis, kalau itu kan becek gitu kan kalau habis itu kan. Ini enggak. Tiba-tiba langsung kok kering. Keluar rumah, langsung lari dia ngerasa merinding dia. Dia telepon langsung. Mas Ali telepon, yang angkat Mas Ali, kamu kok belum pulang? Biasanya aku pulang 5:30. Iya aku udah di jalan kok. Kira udah dia tuh pulang sampai. Nah masalahnya si Sarah ini dia tidak menceritakan kejadian yang tadi men. Tahu gak kenapa? Karena dia lebih curious, lebih penasaran dengan suara cewek itu. Jadi dia tuh kayak nahan dulu nih. Kenapa ya? Ini siapa ini gitu loh. Cewek itu bener nggak ya? Iya gitu loh, ya kan? Cewek itu kan. Ya udah, habis itu
Dia cerita sampai akhirnya besok paginya berjalan seperti biasa, mereka sarapan ngobrol. Cuma karena dia penasaran, lu tau gak yang dilakukan sama si Sarah apa? Gitu. Dia nge-link device bro. Dia punya dia nge-link device. Dia nge-link device, ngecek. Ya, dia nge-link device, scan barcode di WhatsApp desktop, laptopnya dia. Tep, handphone dibawa. Udah aman, dia bilang. Penasaran banget. Dia nggak menceritakan kejadian tadi tuh. Itu kan masuk gue creepy juga kan. Lo ada kejadian kayak gitu, tiba-tiba ada suara cewek ya kan udah. Udah jam dia tuh nunggu bro. Dia sambil mantengin masak, mau melakukan pekerjaan rumah sambil mantengin laptopnya dia di situ. Ada di situ ada WhatsAppnya Mas Ali. Jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 nggak ada apa-apa. Jam 2 siang pop up message dari WhatsApp. Hai. Ada kata hai. Si Sarah bilang balas juga. Hai mas, gitu kan. Dibahas lagi pop up. Ini Sarah ya? Lah dia bingung kan? Lah, ini kan nomor WhatsApp suami gua, Mas Ali, ngapain lu tanya? Kan dia lagi WhatsApp si aneh dong. Iya dong, aneh, lagi WhatsApp bojomu nih, istrimu gitu loh, kok aneh. Terus akhirnya si Sarah ini kan tambah penasaran. Kamu siapa? Ini handphone suami saya. Kamu siapa? Dia cuma jawab satu. Saya Nimas. Agent kartu kredit. Nimas. Bukan. Nimas. Nimas siapa? Kamu siapa? Kamu siapanya? Itu sampai dia ngetiknya kayak udah parno gitu men. Saya istrinya. Kamu siapa? Gak dibalas bro. Jam 2, jam 4 gak dibalas. Jam 4 sambil ketiduran, mungkin dia si Sarah tuh sambil tidur di meja, sampingnya tuh laptop bro. Ketiduran. Bunyi. Kling. Lu tau gak yang dikirim di situ apa? Foto men. Foto mayat hancur kepalanya. Kepalanya hancur setengah gitu. Melotot gitu men. Terus kaget kan dia. Terus dia, siapa ini? Posisi mayatnya itu lagi bunting men. Lagi bunting. Dia merinding ketakutan lihat foto kayak gitu. Jadi melotot gitu sambil ngeliatin. Di rumah sendiri gitu. Iya. Gak ada siapa-siapa. Cabut naik motor langsung ke kantornya si Mas Ali. Nggak peduli dia. Lo tau nggak? Dia minta, akhirnya diceritain tuh semuanya tuh kejadian kemarin sama hari ini. Dan dia minta kejelasan. Dan lu tau Brad, Mas Ali respon apa? Dia senyum. Itu arwahnya Nimas, Sar. Si Ali tahu. Si Ali tahu men. Si anjing. Apa ini? Makanya dulu tuh akhirnya si Sarah tuh penasaran banget sampai, Mas tolong ceritain kenapa ini siapa mas, siapa nih mas. Akhirnya dia ceritain flashback kan. Jadi Nimas itu ternyata adalah mantannya dia, seorang janda. Dan memang pada saat hubungan mereka itu sebelum mereka berdua Nimas dan Mas Ali itu putus, memang dia ngaku bahwa dia itu hamil. Dia hamil dengan si Ali. Si Atau Ali. nggak tahu? Ya Mas Ali merasa bahwa Kemon pacaran gua sama lu tuh sehat kok. Gua nggak pernah sama lu. Cuman Ya dia lewat WhatsApp aja. Iya WhatsApp, kalau nggak grepe-grepe doang. PCS katanya. Iya. Itu jadi akhirnya dia nggak percaya men. Akhirnya dia putusin itu si Nimas pada saat itu. Nimas hancur banget pada saat itu. Dan akhirnya emang ada kejadian si Nimas tuh bunuh diri men. Jadi dia lompat dari lantai di apartemen lantai 33. Dan exactly apa yang dibicarakan sama si foto yang dilihat sama si Sarah itu persis sama, bahwa dia meninggal dalam keadaan bunting. Pecah gitu kepalanya. Itu dua nyawa. Dua nyawa. Itu tapi yang si Sarah bingung itu kenapa kok
lu tahu gitu loh, maksudnya kenapa lu kok ketawa dan itu arwah Nimas, jadi selama ini lu apa gitu. Akhirnya dia cerita, jadi ternyata waktu pas pernikahan mereka dari mulai ijab kabul sampai wedding, Nimas tuh ikut men. Nimas itu ada di sebelahnya dia men. Tapi semua orang nggak bisa ngelihat, yang lihat cuma si Mas Ali doang. Jadi Nimas itu duduk di sebelahnya dia itu udah berdarah kepalanya, matanya melotot sambil depan bunting gitu. Dia selalu nemenin dia. Di hitungannya tetap minta Yes, jawaban. betul, minta tanggung jawaban. Cuma Mas Ali kayaknya udah udah terbiasa. Itu si Sarah tuh deg-degan sampai gitu. Dan lu tahu gak, waktu mungkin lu masih inget ya kenapa si Sarah waktu pas perjalanan dari Jakarta Semarang, kenapa dia sering ada ngeliatin ada Nimas di situ. Jadi waktu lagi nyetir itu si Mas Ali tuh selalu ngeliat di kaca itu emang ada dia, ada dia, hancur palanya melototin dia men. Jadi kayak dendam gitu. Itu yang dia sampai derdekan pengen. Dan lu tahu kan yang terakhir siapa yang motongin ikan? Nimas men. Jadi di rumah itu mereka nggak berdua tapi bertiga. Gila. Jadi banget, bre. Jadi memang ceritanya Mas Ali itu merasa menyesal dan dia tetap akhirnya tuh dia ngerasa di bawah dia tuh cinta sama arwahnya Nimas sampai sekarang. Makanya dia tuh senyum dan dia merasa nggak ada apa-apa. Jadi dia selamat di rumah itu dia berdua. Jadi saking cintanya Yes. yang sebenarnya sama si Nimas, dengan keadaan itu arwahnya Nimas ada di rumah. Yes. Hiduplah sampai sekarang. Yes. Bertiga begitu. Enggak. Dan Sarah nggak kuat. Hanya 4 bulan setelah mereka kan baru 2 bulan menikah. 2 bulan mereka. Dan dia sering lihat banget bahwa si Nimas itu ada di sebelahnya. Jadi lagi masak juga ngeliat dengan arwah berdarah pecah. Nggak kuat men dan akhirnya cerai. Di bulan keempat Siapa yang kuat bro? Sarah Mali cerai men. Dem. Itu jadinya itu Gila. sebenarnya cinta abadi Cinta tapi antara dua dimensi. anjir itu gila, itu mah bener-bener kayak apa ya, gue sih nggak Ini tahu kenapa ya jadi Mas. cocok jadi sinetron Korea? Makanya kayak si Sarah tuh kayak si Mas Ali tuh kayaknya bisa aja hidup ya. Gue sih bingung loh, gue ada ya orang kayak gitu ya. Dan sekarang kalau kita pikirin bro, sekarang si Ali misalnya tinggal sendiri sama arwah itu, day to day-nya bro, gimana? Dia udah psycho kali. Gue nggak ngerti penyakit apa lagi. Iya, ini kemarin kita ngomongin Nekrofilia. yang sama si mayat gitu ya. Sekarang ada tinggal Hidup bersama arwah. arwah. Dem. Mas. Ya ampun. Ya mudah-mudahan. Gue nggak tahu deh mau komen apa nih. Modelnya si Ali sekarang melanjutkan hidup dengan si Dimas yang kita tahu sudah meninggal gitu ya. Dan gimana kehidupannya ya gue rasa gila. Gue sih nggak habis bayang pikir. sih, gue nggak kebayang terus, nggak kebayang banget. Ya udah, jadi endingnya itu akhirnya si Mas Ali pilih sini Mas. Pilih sini, Ya. mungkin itu pilihan Yeah. terbaik buat Mas Ali, jadi kita Yoi. doain aja. Mudah-mudahan dia terima. Nggak habis pikir bro. Nggak Ya habis. itulah sebenarnya gini, apa ya, Jadi guys- cerita-cerita horor ini nih gue yang suka itu karena apa, ada plot twistnya tuh bagus tuh nggak. Jadi kalau kita ngelihat bahwa cerita horor itu kan nggak cuma jemu karena kayak gitu, tapi kok bisa gitu loh ada orang yang akhirnya memilih hidup bersama dengan arwah gitu loh. Itu kan, itu gue yakin di dunia nyata ada men. Iya. Maksudnya orang-orang yang punya imajinasi seperti itu tuh ada. Makanya kalau lu pernah dulu sempat geger, lu pernah lihat gak sih ada orang yang memelihara boneka arwah? Iya. Kan? Benar. Iya kan? Ceritanya tuh. Jadi ada boneka arwah, jadi boneka itu mau disosoki arwah dan dia memang senang bermain. Nah, itu mungkin salah satu apa ya? Salah satu kemungkinan gejalanya sama kali ya gitu kan.
kejiwaan kali ya bro ya, cuman ya Makanya gue juga nggak tahu persis. that wrap up cerita kita malam ini. Cuman bener-bener speechless lah. Iya. Tentu kan sekarang kita mikirnya tadi mungkin teman-teman mikirnya ya udahlah si Sarah akhirnya berjalan karena hitungan kan duniawi ya. Iya. Ini yang kelihatan bener dan sudah menikah gitu ya, sah gitu. Tapi ternyata si Ali lebih memilih si Nimas. Jadi Ya, itu ceritanya berat. So creepy. doakan bersama buat semua belah pihak gitu. Dan Haikal out. Yeah. Thank you bro Titus. Thank you banget Next buat. video ditungguin lagi. Thank you banget buat waktunya bro. Gue seneng banget sih gue sharing cerita horor gini sih. Mungkin nanti ada horor komedi Nah, atau horor thriller, gue nggak paham lah. Pokoknya yang bunuh-bunuhan mungkin gitu, cuman nggak tahu lah ya. Tapi thank you banget buat Titus waktunya. siap. Sekarang udah jam 12 kurang. gitu. Dan jangan lupa video kita di episode kedua itu insya Allah hari ini, kalau enggak ya besok pagi lah gitu ya. Siap. Jadi dipantengin lagi channel Lock and Talk. Dan sekali lagi thank you very much. I'll see you in the next video. Thank you guys. Itu kayak ciri khas lu deh bro. Yoi.